Oke, semuanya kembali lagi di channel saya. Pada hari ini saya akan membuat game tap-tap menggunakan MIT App Inventor. Pertama yang sudah pasti, kita harus masuk ke dalam browser kita, kemudian cari MIT App Inventor, kemudian klik My Project, kemudian New Project, berikan namanya. Saya sudah ada ya, tap-tap games. Nah, ini dibiarkan saja seperti ini. Kemudian yang pertama yang harus kita tambahkan adalah canvas. Canvas kita berikan di drawing and animation, kemudian klik canvas, kemudian kita seret saja ke sini. Saya tidak perlu menciptakan lagi ya karena sudah ada. Kemudian di canvasnya kita bisa berikan height-nya adalah fill parent, width-nya adalah fill parent, kemudian ini center, dan di screen jangan lupa kita berikan center dan line vertikalnya di center. Kemudian yang kedua yang kita harus tambah adalah image sprite. Untuk menambahkan gambar ini, tarik saja image sprite-nya ke dalam canvas, dan pastikan image sprite-nya harus ada di bawah canvas seperti ini, bukan seperti ini ya, tapi harus seperti ini. Kemudian di image sprite-nya kita bisa tambahkan tinggi dan lebarnya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian ini adalah posisi X dan posisi Y. Ini bebas ya. Jadi kalau mau bikin ke tengah boleh, atau bikin ke sini juga boleh, bikin ke sini juga boleh, bebas. Kemudian button 1 seperti biasa di user interface, kemudian button 1 tinggal seret saja ke paling bawah kanvas ini. Kemudian ya silahkan atur sendirilah, dari warnanya, font size-nya, segala macam. Kemudian nih label itu memberikan nama tap-tap games. Kemudian label 2 untuk score. Label dapat di sini ya, di user interface, kemudian label. Kemudian yang baru ini adalah clock. Clock bisa kita dapat di sensor. Sini sensor. Kemudian clock dah itu tinggal kita tarik saja ke sini, maka dia bakal otomatis masuk dan menjadi namanya adalah clock 1. Nah di sini kemudian di sini tinggal ikuti saja seperti yang telah saya buat. Time intervalnya 500 dan timer always fires diklik, dan timer enablednya dimatikan. Kemudian sekarang kita akan membuat logiknya. Pertama yang harus kita buat adalah variabel globalnya terlebih dahulu, seperti yang sudah saya buat kemarin di voice translator. Sama, tinggal kita ke variabel initialize global, lalu kita berikan nama score dan isi dengan 0. 0 ini dapat di math ya ini. Kemudian ini di saat button 1 diklik, maka set atau buat si jam itu menjadi hidup, true kan. Ini dapat when button satunya tinggal klik di sini saja button 1, lalu when button 1 klik. Kemudian kok yang set clock ini dapatnya di clock, kemudian scroll dan set clock timer enable to, kalau true ini dapatnya di logic. Nah ini dia. Kemudian ini di saat clock 1 menyala ya kan tadi ini kan sudah di saat button 1 tadi kan diklik, maka hidupkan si timernya. Kemudian di saat si jamnya ini, clocknya ini menyala, maka image sprite itu ini, si ikan ini akan berubah tempat di angka 1 hingga 300 X-nya, dan Y di 1 hingga 300. Jadi si ikan ini akan berpindah-pindah tempat dari angka 1 ke 300 secara random seperti itu. Oh ya, saya lupa bilang kalau di kanvasnya ini kita perlu menambahkan gambar dulu ya. Tambahkan gambar itu bisa di sini, upload file. Lalu kita tinggal cari file yang kita mau, kemudian tinggal kita drop, baru kita simpan di sini. Dan kita tambahkan sininya tadi. Sama juga dengan image sprite ya. Kita klik, baru kita upload file, baru kita
bisa menambahkan gambar apapun, bebas di sini. Lanjut ke logiknya tadi, ini udah tadi ya. Kemudian ini image sprite. Di saat image sprite, di saat si ikan ini diklik, maka lakukan global score-nya ini, global score, variabel global score ini itu untuk mengambil global score-nya dan menambahkan 1. Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kemudian set atau buat si label 2 ini rubah teksnya sesuai dengan skor yang telah kita dapat dari global score tadi. Kan awal variabel global score kan 0 nih. Ini kan 0. Kemudian di saat kita menekan si ikan, maka dia akan menambahkan angka 1 setiap kita mengeklik si ikan itu. Jadi variabel globalnya nih, variabel globalnya diubah jadi 0. Di saat kita mengeklik ikan, maka satu persatu akan menambah jadi 1 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sekian. Nah, jadi si label 2-nya ini, si skor 0-nya ini akan berubah jadi skor sesuai saat kita menekan si ikan ini. Tuh, gampang ya. Terus yang join ini dapatnya di teks ya, kalau nggak salah ya, di teks. Kemudian ini yang skor ini bisa kita ambil di sini. Kemudian ini yang tadi ya, variabel yang get nih ya, yang get. Kemudian tinggal cari saja global score. Oke, seperti itu aja sih, gampang ya. Oh iya, saya lupa menambahkan yang Pak Vicky suruh kemarin, yaitu menambahkan di saat si ikannya ini diklik, maka harus mengeluarkan suara. Itu kita tinggal masuk ke media, kita cari sound, kita masukkan saja di sini soundnya. Kemudian seterusnya ini kita cari, kita harus ada file suaranya dulu ya, baru bisa. Ini saya pakai ini QPU dan oke. Kemudian di sini when image sprite-nya touch, kita harus mengklik nih sound play. Nah, ini oke, langsung saja ya kita coba. Let's go. Ya, saya coba ya. Kita scan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang masih belum tahu atau lupa cara mencoba aplikasi yang di HP teman-teman sendiri, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, yang voice translator. Kita tunggu. Nah, ini udah ada ya. Kita tinggal start. Seperti yang sudah saya bilang tadi kan, di saat kita klik si ikannya maka akan bunyi piu. Nah, itu kan piu piu. Walaupun suaranya agak delay dikit ya, tapi tetap masih bisa kok, malah tuh. Oke, sekian saja tugas dari saya. Terima kasih.